Selamat datang dan mengikuti pelajaran mengenai doa. Para sahabat yang kekasih, saya sangat bersemangat untuk mengajar dan berdiskusi dengan Anda mengenai bagaimana bersaksi secara efektif sebagai orang Kristen kepada teman-teman Muslim kita. Nama saya Andreas Maurer. Sekarang, marilah kita memperhatikan perbedaan doa antara Kristen dan Islam. Kadangkala saat berbincang dengan orang Muslim, mereka dengan sangat bangga menekankan bahwa mereka lebih sering berdoa daripada orang Kristen. Benarkah demikian? Apakah Tuhan mementingkan kuantitas doa ketimbang kualitas? Sudah tentu, adalah baik bila berdoa sebanyak mungkin. Dan kita tahu bahwa Daud dalam Perjanjian Lama berdoa setidaknya 7 kali sehari. Kita bisa melihatnya di Mazmur 119 ayat 164. Sebagai tambahan, Yesus mendorong orang untuk tidak berhenti berdoa. Kita membaca di dalam Lukas 18 ayat 1. Dan dia pun mengatakan, seharusnyalah senantiasa berdoa dan tidak menjadi jemu. Apakah yang dimaksudkan Yesus dengan perkataan ini? Menurut saya, Yesus ingin kita berelasi dengannya sebanyak mungkin dan berbicara padanya dalam doa sesering mungkin. Namun, sebagai permulaan, dapat kita katakan bahwa perbedaan utama antara kekristenan dan Islam adalah dalam kekristenan, doa seharusnya dilaksanakan secara rahasia dalam ruang tertutup dan merupakan perkara pribadi seseorang dengan Tuhan. Ayat berikut menekankan hal ini. Matius 6 ayat 6, dan engkau ketika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintumu, berdoalah kepada Bapamu yang ada dalam ketersembunyian, dan Bapamu yang melihat dalam ketersembunyian, dia akan menjawab engkau dalam keterbukaan. Dalam Islam, orang Muslim berdoa di depan umum dan ingin dilihat oleh orang lain. Saya sering kali melihat hal ini ketika mengunjungi orang Muslim di rumah atau masjid mereka. Saya ingin memberikan contoh praktis yang menggambarkan hal ini. Sekali waktu saya mengunjungi seorang Muslim di masjid karena ia mengundang saya untuk berdiskusi mengenai berbagai topik dalam Quran. Kami berdiskusi di salah satu kantor di masjid. Setelah sekitar 10 menit, tiba-tiba ia mengatakan bahwa ia harus segera berdoa. Lalu ia menghilang. Tak lama kemudian ia kembali dengan sajadahnya dan menggelarnya tepat di depan kursi yang saya duduki. Kemudian ia melakukan ritual sholat sekitar 15 menit, dan saya harus menontonnya. Saya membatin, mengapa dia tidak berdoa di aula atau di salah satu ruang lain di masjid? Jelas ia hendak membuat saya terkesan dan memamerkan betapa salehnya dia. Mungkin ia yakin bahwa Allah senang dengan aksi di depan umum seperti itu. Sekarang, marilah kita memperhatikan pengajaran Kristen. Di sepanjang sejarah, orang membuat kebiasaan-kebiasaan doa pribadi. Seperti dalam Daniel 6 ayat 10. Di situ dikatakan, pergilah dia ke rumahnya, dan jendela-jendela kamar atasnya terbuka ke arah Yerusalem, dan dia bersujud 3 kali sehari, berdoa dan memuji di hadapan Allahnya sebagaimana dia melakukan sebelumnya. Seperti yang kita lihat, Daniel biasa berdoa 3 kali sehari di kamar atas dengan jendela yang terbuka menghadap Yerusalem. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa adalah hukum Tuhan, bahwa semua orang harus berdoa 3 kali sehari dengan ritual yang sama, yaitu di kamar atas dan menghadap ke Yerusalem. Kita harus berhati-hati dalam membuat hukum yang tidak pernah dimaksudkan oleh Tuhan. Cara orang Kristen berdoa dijelaskan dalam Alkitab.
di mana Yesus sebagai teladannya, berbagai contoh kalimat atau formulasi serta postur dalam berdoa dapat dilakukan. Tetapi tidak ada aturan ritual baku yang harus dilaksanakan. Yesus mempraktikkan beragam postur. Kadangkala ia berdiri, pada kesempatan lain ia berlutut. Yesus memberikan kita contoh doa yang disebut doa Bapa Kami, yang merefleksikan komponen-komponen dasar. Anda bisa melihatnya di Lukas 11 ayat 1-4 dan Matius 6 ayat 9-13. Di situ dikatakan, Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Amin. Doa dipandang sebagai senjata rohani terbesar dan dinaikkan dengan iman dalam kuasa Roh Kudus. Kita membaca dalam Efesus 6 ayat 18. Seraya berdoa dalam roh pada setiap kesempatan melalui segala doa dan permohonan. Orang Kristen mempraktikkan doa pribadi dan juga doa komunal. Berbagai denominasi mempunyai penekanan yang berbeda berkenaan dengan praktik berdoa. Berikut ini adalah berbagai jenis doa. Yang pertama, penyembahan atau pemujaan. Yang kedua, ucapan syukur. Yang ketiga, pengakuan. Yang keempat, penundukan diri. Yang kelima, syafaat. Yang keenam, petisi. Dan yang ketujuh, pertobatan. Pada dasarnya, setiap doa orang Kristen mempunyai setidaknya beberapa komponen tersebut. Dan kita juga mendapati contoh doa Yesus mengandung beberapa komponen ini. Sebagai konklusi, dapat kita katakan, doa Bapa Kami adalah doa terbaik yang sangat dikenal. Orang Kristen bebas memilih postur perkataan mereka dalam berdoa. Orang Kristen bebas berdoa sebanyak yang mereka inginkan, namun Yesus menganjurkan agar berdoa sesering mungkin. Orang Kristen bebas berdoa kapan saja, di mana saja, dan dalam bahasa apa saja. Sekarang, marilah kita memperhatikan cara orang Muslim berdoa. Dalam percakapan saya dengan orang Muslim, seringkali saya mendengar argumen-argumen berikut ini. Orang Kristen tidak berdoa dengan cara yang benar. Satu-satunya ritual doa yang benar adalah berdoa secara Islam. Kiblat doa haruslah Mekah. Anda harus berdoa hanya pada waktu yang telah ditetapkan. Doa harus diucapkan dalam bahasa Arab. Allah hanya akan menerima cara berdoa secara Islam. Ini kita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah pendapat Anda terhadap argumen ini? Apakah orang Muslim benar-benar tepat dengan berasumsi bahwa pencipta kita meminta manusia untuk berdoa hanya dengan cara yang kaku, yaitu menghadap Mekah dan hanya berdoa pada waktu yang telah ditetapkan setiap hari dan hanya dalam bahasa Arab? Apakah Anda yakin bahwa Allah senang dengan cara berdoa ala robot seperti ini? Di samping itu, bahkan orang Muslim pun berbeda pendapat mengenai argumen tersebut. Oleh karena kelompok Sunni mengklaim bahwa harus berdoa 5 kali sehari, sedangkan kelompok Syiah mengklaim 3 kali sehari. Kelompok mana yang benar? Saya telah bertanya kepada banyak orang Muslim mengapa mereka harus berdoa dalam bahasa Arab. Banyak di antara mereka yang tidak tahu jawabannya. Namun, beberapa orang memberikan penjelasan berikut.
karena Muhammad mengucapkannya dalam bahasa Arab. Karena Quran mengatakan demikian. Karena Allah hanya mengerti bahasa Arab. Berdoa secara Islam atau salat pada dasarnya adalah alasan ritual, tindakan dan perkataan yang kaku. Berdoa adalah kewajiban dan dengan melaksanakannya, orang Muslim berharap dapat memperoleh berkat dari Allah. Tuntunan sholat dapat ditemukan dalam Quran juga hadits. Quran berbicara mengenai berdoa atau sholat dengan istilah-istilah yang umum. Namun, tidak tertulis secara spesifik bahwa orang Muslim harus berdoa 5 kali sehari. Ini adalah tradisi Sunni, atau 3 kali sehari. Ini adalah tradisi Syiah. Sunni dan Syiah banyak memiliki perbedaan rincian dalam melaksanakan ritual doa. Kata-kata yang umum dipakai di dalam doa-doa harian oleh orang Muslim adalah sebagai berikut. Dan kalimat ini hanya boleh diucapkan dalam bahasa Arab. Bunyinya seperti ini. Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Kemudian mengucapkan surah pertama dalam Quran. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah mendengar orang-orang yang berseru kepadanya. Tuhanku, terpujilah Engkau, kemuliaan bagi Tuhanku yang maha tinggi, damai dan berkat Allah bagimu. Berkenaan dengan cara praktis doa Islami, berikut ini adalah poin-poin penting. Yang pertama, panggilan sholat atau azan selalu diucapkan dalam format yang sama oleh muazin. Yang kedua, orang Muslim harus melakukan ritual pembasuhan diri atau wudhu agar bersih dan pantas berdiri di hadapan Allah. Yang ketiga, 3 atau 5 kali waktu sembahyang mencakup aturan berikut ini. Orang Muslim dapat berdoa sendiri, tetapi dianjurkan untuk berdoa dalam komunitas atau berjemaah. Imam berdiri di depan dan memimpin doa berjemaah. Seluruh komunitas, pria dan wanita berdoa secara terpisah, hanya mengikuti arahan dari imam. Doa diucapkan dengan bersuara. Kalimat-kalimat doa tetap sama dan diucapkan hanya dalam bahasa Arab. Postur tubuh sesuai aturan. Kiblat doa adalah Mekah. Jika tidak, maka doa dianggap invalid atau tidak diterima oleh Allah. Waktu doa telah diatur tiap hari dan disesuaikan dengan saat matahari terbit dan terbenam. Sebagai konklusi, di samping semua poin yang telah saya sebut di atas, saya ingin menekankan perbedaan mendasar utama dalam hal berdoa yang dilakukan oleh kedua keyakinan ini yang sangat signifikan. Dalam kekristenan, doa adalah percakapan pribadi antara Tuhan dengan manusia, seperti seorang anak kepada ayahnya. Doa adalah hubungan berdasarkan kasih. Dalam Islam, orang Muslim berdoa sebagai hamba terhadap majikan mereka, yaitu Allah. Ini adalah hubungan kerja. Sahabat-sahabatku, kini apakah tanggapan Anda? Apakah saya telah memperjelas perbedaannya? Apakah Anda mempunyai pertanyaan perihal yang telah disampaikan? Apakah Anda ingin diskusi yang lebih banyak? Secara pribadi, saya percaya bahwa iman Kristen adalah iman yang benar. Saya juga yakin bahwa cara Kristen berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus adalah cara berdoa yang benar. Apakah pendapat Anda? Kami ingin mendengar dari Anda. Jadi silakan menghubungi kami.
Buku yang saya rekomendasikan untuk Anda miliki dan pelajari adalah buku yang telah saya tulis, Ask Your Muslim Friend. Buku ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pengajaran Islam. Yang kedua, jawaban Kristen terhadap keberatan orang Muslim. Yang ketiga, perjumpaan dengan orang Muslim. Ya, panduan praktis. Sebagai tambahan, saya juga merekomendasikan buklet, ilustrasi, perumpamaan, kisah-kisah. Buklet ini memuat banyak kisah praktis yang menunjukkan perbedaan antara kekristenan dan Islam. Literatur ini tersedia dalam berbagai bahasa. Kami sangat menganjurkan Anda berlangganan atau subscribe pelajaran-pelajaran kami dan mendapatkan literatur kami. Sebagai tambahan, saya menganjurkan Anda juga mempelajari berbagai situs Kristen dan Islam. Sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati Anda.